Guys, jadi pada video kali ini kami akan membahas mengenai percobaan. Di sini ada mesin uap Hero. Oke. Kan kita mau ngebahas nih tentang video percobaan mesin uap Hero-nya. Tapi sebelum kita ngebahas tentang percobaan ya, kita akan membahas secara general apa itu mesin uap Hero, dan ini tuh akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi dalam video ini kita bakal ngejelasin kan tadi kayak yang udah bilang tentang mesin uap Hero. Nah, mesin uap Hero itu secara historical, secara sejarah itu merupakan suatu perangkat fisika yang dibuat oleh Heron of Alexandria. Pada waktu itu mesin uap ini tidak memiliki hal yang bisa dilakukan secara fungsional gitu. Maka dari itu dalam percobaan ini kita ingin membuat mesin uap Hero yang bisa dipakai untuk mengangkat suatu beban. Nah, bisa saja nanti diaplikasikan untuk skala yang lebih besar kan, siapa yang tahu. Makanya dalam video kali ini kita akan membahas bagaimana cara-cara untuk membuat mesin uap Hero ini berputar lebih cepat dan juga memiliki efisiensi yang lebih tinggi. Wow. Oke, selanjutnya kita kan udah tahu nih mesin uap Hero itu apa. Di sini kelihatannya kayak, aduh mesin uap Hero kok ini kelihatannya kayak rumit banget ya dibikinnya. Emang rumit soalnya emang stres bikinnya. Tapi aduh, tolong sharing dong, gimana sih cara bikin mesin uap Hero ini? Apa sih alat dan bahannya? Oke, silakan bro. Jadi pertama-tama kita ada beberapa komponen dalam membuat mesin uap Hero ya di sini. Bentar saya copot dulu. Pertama-tama kita punya sesuatu yang kita sebut dengan the rig atau rangkanya. Yes. Ya. Ini kita membuat dengan menggunakan papan triplek dan juga disangga dengan kayu. Nah, kita juga menggunakan kawat besi yang kita gunakan untuk menyangga nanti si mesin uap Hero porosnya dan juga kita tancapkan di sini. Untuk detailnya kita harus meruncingkan juga bagian bawah yang ada di sini, kawat yang ada di sini. Tujuannya apa? Supaya nanti porosnya bisa berputar dengan kuat. Mengurangi gesekan juga. Ya, mengurangi gesekan. Nah, terus habis itu di sini kita juga memerlukan sebuah katrol yang terbuat dari klip kertas, dan juga di poros untuk katrolnya terdapat tutup bolpen dan kemudian dilapisi juga dengan kertas. Itu buat bagian rangkanya ya? Ya, betul. Oke, next. Oke, buat lebih jelasnya saya akan menjelaskan komponen-komponen dan spesifikasi dari mesin ini. Oke, pertama-tama ada kaleng. Kita membuat si mesin uap Hero ini dengan menggunakan kaleng kanister bekas gas. Nah, kita potong bagian bawah dari bagian bawah, terserah mau berapa senti. Nah, karena nanti juga akan ditutup lagi atasnya dengan menggunakan sisa dari kanister gas yang tidak terpakainya. Sisa dari kanister gas yang tidak terpakai kan tadi dipotong membentuk melingkar dan akan digunakan sebagai tutup. Lalu kemudian akan disolder. Soldernya Ya, betul, iya, itu soldernya, dan ini juga disolder dengan menggunakan kawat timah supaya kuat. Yes. Kalau pakai lem biasa takutnya. ya udah. Selanjutnya kita juga perlu memasang baut. Ada baut di sini, di bawah akan ditanam. Ini kemarin ditanamnya dengan menggunakan bor ya. Jadi kita melubangi dulu, lalu kita tanam bautnya di sini. Dan juga ada satu baut di sini, baut dan mur ditaruh di sini. Di sini sebagai tempat memasukkan air yang akan digunakan pada saat percobaan nanti. Sementara baut yang ada di sini akan digunakan sebagai poros yang kemudian akan ditancapkan di sini. Nah, selanjutnya bagian si plat ini yang tadi dari kanister yang sudah tidak terpakai kan dijadikan tutup, dibor di sini, dikasih baut, dikasih mur, dan di sini juga nanti ditancapkan dengan kawat besi ya. Nah, ini juga tujuannya sebagai poros, nanti bakal ditancapkan di rignya juga. Nah, selain itu ada komponen yang penting. Nah, kan mesin uap Hero ya namanya. Yes. Juga, makanya harus ada tempat pengeluaran atau exhaust. Nah, di sini kita menggunakan exhaustnya dari pipa tembaga. Nah, pipa tembaganya panjangnya awalnya 10 cm, tapi kita tekuk 9,5 sih ya. Ya, 9,5 ya. Terus habis itu kita tekuk 2,5 cm sehingga cuma 7 cm yang lurusnya, kemudian dibengkokkan 90 derajat. Nah, di sini ujung dari si pipa tembaganya akan dipres. Nah, dipres sehingga hanya tersisa lubang kecil. Nah, jadi di tengah-tengahnya dikasih paku, terus habis itu dipalu lagi si ujung pipa tembaganya. Akhirnya jadi
bisa menghasilkan lubang yang kecil dan akhirnya si uapnya nanti pas percobaan bisa menyembur dengan lebih kuat. Jangan lupa bagian pangkalnya harus disolder juga atau dikasih epoksi biar nanti dia nggak lepas. Nah tadi kan udah di-mention ya komponen-komponen dari mesin uap Piro. Yang satu tuh ada cuma 2 nozzle. Tapi tuh ini tuh sebenarnya tingginya 5 cm. Di sini juga sama. Di situ itu tingginya 5 cm. Nah, jadi gimana? Kalau sama-sama tingginya kan berarti nanti volumenya akan sama. Tapi di sini tuh nozzle-nya ada 4. Sama yang terakhir tuh nozzle-nya cuma 2, tapi lebih tinggi. Ini tuh 7,5 cm ya. Nah, kenapa? Soalnya kan di percobaan kali ini kita akan menguji bagaimana cara meningkatkan efisiensi sama kecepatan putarannya. Variabelnya apa? Variabelnya tuh nozzle dan volume tadi. Jadi kita tuh bikin 3 model. Yang model 1 dan model 2 ini kita ngujinya jumlah nozzle-nya ini berpengaruhnya tuh gimana? Soalnya volumenya sama kan. Nah, yang terakhir ini model 3 ini sama-sama 2 nozzle-nya, tapi volumenya tuh yang satu lebih besar. Jadi buat nguji si volumenya aja. Oke, jadi begitu aja ya. Udah, Langsung kita sikat ya ke percobaannya. udah sih, sikat aja dah, udah deh. Gas. Jadi pertama-tama kita akan membahas terlebih dahulu mengenai mekanisme mesin uap Piro. Mekanisme mesin uap Piro itu sangat sederhana. Pertama, sumber kalor akan memanasi air di dalam mesin uap Piro sehingga air mendidih dan akhirnya menguap. Kemudian uap tersebut pun akan menyembur keluar melalui nozzle sehingga mesin uap pun berputar. Selanjutnya, metode percobaan. Karena kami menguji efisiensi serta kecepatan putaran dari mesin uap Piro, kita harus melihat rumus dari efisiensi yaitu daya input per daya output dikalikan dengan 100% hingga didapat efisiensi mesin uap Piro. Nah, untuk mengukur daya input, kita perlu memanaskan sejumlah air tertentu dan mengukur berapakah waktu yang diperlukan untuk memanaskan air dari suhu mula-mula hingga suhu akhir, yaitu ketika sudah dekat dengan mendidih. Dan untuk mengukur kecepatan, kita cukup merekam ketika mesin uap Piro yang telah dikaitkan dengan sebuah benang dengan ujungnya sejumlah koin, lalu menghitung berapa waktu yang dibutuhkan bagi koin untuk melewati jarak tertentu pada aplikasi Evidemux agar akurat. Setelah itu, untuk mencari daya output, cukup mengalihkan kecepatan setiap model percobaan dengan gaya yang didapat dari massa koin yang dikalikan dengan percepatan gravitasi. Nah, sekarang akan dibahas mengenai hasil dari percobaan. Sesuai dengan metode percobaan, pertama-tama akan dihitung terlebih dahulu daya inputnya. Nah, sudah diketahui nih, suhu awal, suhu akhir, volume air, kapasitas kalor, serta waktu dari percobaan. Nah, dari kelima data tersebut ini, kami mendapatkan daya input sebesar 184 watt yang nantinya itu akan digunakan pada perhitungan seluruh model percobaan. Kenapa? Karena sumber kalor yang digunakan pada saat mengukur daya input itu sama dengan seluruh model percobaan. Selanjutnya, untuk mengukur daya output dari Hero Steam Engine, pertama telah direkam percobaan setiap model 1, 2, dan 3 sebanyak 3 kali, dan kemudian rekaman videonya telah diukur pada aplikasi Evidemux sehingga didapat data waktu seperti pada di layar. Setelah dirata-ratakan waktu setiap model, selanjutnya dihitung terlebih dahulu gaya dari percobaan yang ditimbulkan dari koin dengan mengalihkan massa koin dengan percepatan gravitasi. Perhitungan gaya pada setiap percobaan yang digunakan pada setiap percobaan itu sama, karena jumlah koin yang digunakan pada setiap percobaannya juga sama. Nah, setelah mengetahui waktu setiap percobaan, jarak tempuh koin yaitu sepanjang 30 cm, dan gaya setiap percobaan, maka dapat dihitung kecepatan masing-masing percobaan dengan membagikan jarak tempuh dengan waktu setiap model. Daya output juga dapat dihitung dengan mengalihkan kecepatan setiap model dengan gaya yang ingin didapat. Karena daya input dan daya output telah diketahui, maka dapat juga dicari efisiensi dari setiap model percobaan. Ketika melihat ilustrasi grafik batang hasil percobaan seperti yang terdapat di layar, dapat dibilang hasil percobaan sesuai dengan hipotesis pengaruh volume serta jumlah nozzle terhadap model percobaan, yaitu kecepatan putaran, daya output, serta efisiensi model 2 dan model 3 yang lebih tinggi dari model 1. Namun bila diperhatikan hasil percobaan dari model 3, yaitu model dengan volume lebih besar, lebih signifikan dibandingkan hasil percobaan model 2, yaitu model dengan nozzle yang lebih banyak. Hal ini tanpa pengujian dapat diasumsikan karena dengan lebih banyaknya nozzle, juga lebih banyak tempat udara untuk keluar dari mesin uap Piro, sehingga menyebabkan tekanan udara pada mesin uap Piro lebih kecil. Tapi dalam percobaan kali ini, karena nozzle pada mesin uap Piro diperkecil dengan cara press, tekanan udara dapat lebih terjaga karena jalur keluarnya udara yang terdapat pada ujung nozzle juga diperkecil, yang juga menyebabkan kecepatan udara yang keluar dari nozzle meningkat. Model 3 secara lebih sederhana lebih sukses dalam mempercepat putaran dan meningkatkan efisiensi, karena dengan lebih besarnya volume kaleng, tekanan dan energi kinetik yang terbentuk di dalamnya ketika kaleng dipanaskan juga akan lebih besar. Oke, jadi berdasarkan pengambilan data serta perhitungan dan data percobaan, kesimpulannya hipotesis
tesis lebih tingginya kecepatan dan lebih efisiensi mesin uap hero dengan memperbanyak jumlah nozzle dan memperbesar volume kalian terbukti benar. Lebih cepatnya putaran mesin uap hero juga menunjukkan efisiensinya karena daya input serta gaya yang sama pada setiap percobaan model. Setelah dilakukan beberapa percobaan, telah diketahui bahwa model paling optimal adalah model 3. Hal ini karena volume udara yang ada dalam kalian lebih besar dibandingkan model lainnya, menghasilkan tekanan udara yang lebih besar pula. Pada model 2 dengan nozzle yang lebih banyak, bisa lebih cepat serta efisien dibandingkan model 1, yang secara teori merupakan anomali, di mana menambah nozzle berarti menambah banyak tempat tekanan udara untuk lolos. Namun, hal itu dapat diatasi dengan memperkecil ujung pipa tembaga tempat keluar udara, sehingga besar luas penambang bagi keluar udara juga mengecil, tekanan yang tetap terjaga, dan kecepatan output juga lebih besar. Oke, jadi sarannya satu aja ya. Jadi kalau mau bikin mesin uap yang kecepatannya optimal, sama efisiensinya juga optimal, disaranin nih pembuatan itu lebih fokus ke dalam model yang volumenya lebih besar ya. Dan itu udah terbukti tadi sama percobaannya, sama teori. Udah gitu aja. Ya, Sekian dan terima kasih. makasih. Terima kasih. Mantap, makasih.